Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini menjadi pedoman dan pegangan dalam hidup kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Amin. Ya, shalom saudara sekalian, semoga saudara dalam keadaan sehat walaupun kita masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin bertanya kepada saudara. Mungkin saudara sering mendengar kisah mengenai sosok Tuhan Yesus. Ketika ditanya siapakah Tuhan Yesus, saudara mungkin menjawab, Tuhan Yesus adalah seorang nabi, Tuhan Yesus adalah seorang guru, atau Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tetapi saudara, lebih dari semua itu, Alkitab mengajarkan kita bahwa Yesus lebih dari sekedar itu. Mari kita baca dalam Markus 8 ayat 27 sampai 28. Kemudian Yesus beserta muridnya berangkat ke kampung-kampung sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Ayat 28, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada pula yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan seorang daripada nabi. Nah, saudara sekalian, pada saat itu Tuhan Yesus sedang berada di sebuah kampung dan melakukan berbagai mukjizat. Di tengah jalan, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Murid-muridnya pun menjawab, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, dan juga seorang daripada nabi. Tapi saudara sekalian, Alkitab mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus lebih dari sekedar itu. Alkitab telah mencatat setiap nubuat kehidupan Tuhan Yesus. Di mana Yesus lahir, menderita, disalibkan, mati, dan akhirnya naik kembali ke surga. Saudara sekalian, maka dari itu Tuhan Yesus lebih dari sekedar nabi. Tuhan Yesus lebih dari sekedar guru yang mungkin kita sering melihat bahwa Tuhan Yesus memberitakan Injil ke sana kemari sehingga Tuhan Yesus disebut seorang guru. Nah, kita lihat juga dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan yang diberi kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara sekalian, kita melihat bahwa firman itu telah menjadi manusia. Firman itu ada Allah sendiri yang akhirnya menjadi manusia. Dan kita tahu bahwa Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke bumi dan menjadi manusia. Maka Yesus adalah imam besar yang mewakili kita manusia di hadapan Allah. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang melalui Bapa kalau tidak melewati aku. Nah, di sini dikatakan saudara bahwa Yesus merupakan satu-satunya jalan untuk kita dapat bertemu dengan Bapa. Tapi saudara dan saya mungkin kembali bertanya, bagaimana caranya? Karena kita sebagai manusia berdosa, kita lahir dengan penuh dosa sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Bahkan bayi yang ada di dalam kandungan pun telah memiliki dosa. Tetapi jika kita melihat saudara sekalian, kemarin kita baru merayakan hari Paskah, hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Allah Tuhan Yesus naik ke surga. Jika kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, jika kita lihat karena begitu besar kasih Allah, maka Allah mempunyai inisiatif, Allah mempunyai ide untuk menyelamatkan manusia. Allah sendirilah yang memiliki ide untuk membuat jalan atau membuat perantara antara Allah dengan manusia. Melalui kematian Tuhan Yesus Kristus disalib, Allah sudah terlebih dahulu menunjukkan kasih kepada kita. Keselamatan yang diberikan Allah merupakan anugerah dan wujud kasih dari Allah Bapa di surga. Nah, di Yohanes 3 ayat 16 tadi berkata setiap orang yang percaya, ditekankan setiap orang yang percaya. Artinya bukan orang Kristen, bukan setiap orang Kristen, bukan setiap orang baik,
Bukan setiap orang yang berbuat kebajikan, tetapi setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya, yang sudah lahir baru dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu setelah kita percaya, saudara sekalian, setelah kita ditebus oleh darah Yesus, apa yang harus kita lakukan? Dengan apa kita mengisi kehidupan kita? Dalam Yohanes 2 ayat 17 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita sedikit flashback sejenak. Kita melihat kisah Tuhan Yesus ketika sebelum ia disalibkan. Kita melihat ia berdoa, dia berkata kepada Bapa, Bapa, kiranya cawan ini lewat daripadaku, tapi biarkanlah kehendakmu yang jadi. Kita dapat melihat saudara sekalian bahwa Tuhan Yesus sudah tahu bahwa dia akan menderita, ia akan disiksa, dan ia akan disalibkan. Walaupun demikian, Yesus taat dan tetap berkomitmen kepada perintah Allah, saudara sekalian. Kita pun sebagai anak Tuhan yang telah ditebus oleh darahnya, kita harus taat terhadap hukum Allah. Sebab ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita menerima Tuhan sebagai Juru Selamat kita telah menjadi miliknya, kita telah menjadi anak-anak Tuhan. Percaya dan taat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, saudara sekalian. Dalam Yeskiel 11 ayat 9 dikatakan, Aku akan memberi mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Dikatakan di sini memberikan mereka hati yang taat. Ketaatan dan iman kita berasal dari hati kita. Hati kita yang mau berkomitmen, hati kita yang memang mau mengikuti segala perintah Tuhan. Saudara sekalian, kita dapat melihat kisah-kisah nabi yang taat akan perintah Allah, seperti Nabi Nuh. Dengan iman dan kepercayaannya, dia melakukan perintah Allah ketika Allah menyuruhnya untuk membuat bahtera. Ia melakukannya. Abraham dengan imannya dia pergi ke negeri yang belum pernah dia datangi, yang tidak dia ketahui. Tapi karena dia taat terhadap perintah Allah, dia pergi ke negeri tersebut. Saudara sekalian, kita hidup dan ada di dunia ini bukanlah sebuah kebetulan. Allah menjadikan kita manusia dan menempatkan kita di bumi ini bukanlah sebuah kebetulan. Allah berinisiatif dalam menciptakan kita. Ketika Allah menciptakan kita, ketika Allah membuat kita manusia, Allah memiliki tujuan serta harapan. Namun mungkin terkadang saudara dan saya bingung, apa tujuan Allah? Dan bagaimana cara menemukan tujuan Allah tersebut? Alkitab mengajarkan yang seperti tadi saya katakan bahwa hidup bukanlah sebuah kebetulan. Tuhan telah memikirkan kehidupan kita bahkan sejak kita belum ada, sudah sejak dulu kala. Lalu apa tujuan Allah bagi kita? Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dikatakan bahwa Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tujuan Allah Bapa dalam menciptakan manusia adalah untuk memberikan kekekalan kepada kita. Kekekalan tersebut mengandung dua pilihan, surga atau neraka. Di mana posisi kita? Tergantung iman kita, saudara sekalian. Iman kita akan menentukan di mana posisi kita. Dan kita hidup di bumi ini pastinya hanya sementara, sebab kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kehidupan di bumi ini juga merupakan ujian, saudara sekalian. Apakah kita mampu melewati ujian tersebut? Tapi saudara sekalian, Tuhan tidak akan memberikan cobaan atau masalah yang melebihi batas kekuatan kita, yang melewati kekuatan kita. Hidup di bumi juga merupakan sebuah kepercayaan. Hidup di bumi merupakan sebuah tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita, di mana nantinya kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Dan kita akan menerima upah sesuai dengan apa yang telah kita perbuat tersebut. Dan upah itu adalah kekekalan. Allah pastinya juga memiliki tujuan dan alasan mengapa manusia tinggal di bumi. Mengapa Allah menciptakan bumi, lalu menciptakan manusia dan menempatkan manusia di bumi. Hidup kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara sekalian. Kita belajar, kita bekerja, kita
ada, kita hidup itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dikatakan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, kita sekolah, kita belajar, atau mungkin kegiatan lainnya, kegiatan organisasi, kegiatan di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, saudara sekalian. Agar apa? Agar kita tidak melakukannya setengah-setengah. Ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, kita merasa, ketika kita berekspektasi terhadap manusia, mungkin kita bisa kecewa. Kita merasa lelah, kita merasa capek. Tapi ketika kita melakukan itu untuk Tuhan, ketika kita melakukan itu sesuai dengan keinginan Tuhan dan sesuai dengan kehendaknya, maka kita tidak akan melakukannya setengah-setengah, tapi kita akan melakukannya dengan sepenuh hati kita, segenap akal budi kita. Kita juga dapat melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Pujian penyembahan yang kita lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan sangat senang. Kenapa, saudara sekalian? Karena Tuhan telah menentukan kita, bahkan sejak dulu Allah telah menetapkan kita sebagai anak-anaknya. Kita adalah anggota keluarga tubuh Tuhan. Ibarat pohon, jika Tuhan adalah sebuah pohon yang kokoh, maka kita adalah ranting-rantingnya. Kita adalah anak-anaknya, dan kita berharga di mata Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 19 juga dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Maka dari itu, saudara, kita tidak perlu khawatir. Mungkin terkadang kita takut apa yang akan terjadi di depan. Apakah masa depan kita terjamin? Apakah kita nantinya memiliki pekerjaan yang baik, yang bagus? Dikatakan bahwa Allahku akan mencukupkan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi serahkanlah segala kekhawatiran kita, saudara sekalian, kepada Tuhan. Kita bisa berdoa dan meminta pertolongan Tuhan apa yang harus kita lakukan. Dan jangan khawatir, sebab ujian yang Tuhan berikan tidak akan melewati batas kekuatan kita. Saudara sekalian, sebagai anak Allah, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita dapat melihatnya dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Di sini Allah berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar rupa kita. Jadi saudara sekalian, Allah lah yang memiliki inisiatif, Allah lah yang memiliki ide untuk menciptakan manusia. Ketika Allah melihat bahwa bumi itu sudah baik, diciptakannya dari hari pertama sampai hari ke-5, diciptakannya daratan, lautan, cakrawala, dan lain sebagainya. Allah mengatakan bahwa masih ada yang kurang. Akhirnya diciptakanlah manusia. Sama seperti kita manusia, saudara sekalian, ketika kita ingin membuat sesuatu, kita pasti merencanakan terlebih dahulu apa saja yang kita buat, lalu kita melakukan tindakan, dan akhirnya jadilah ciptaan tersebut. Allah pun merencanakan terlebih dahulu. Dia memiliki ide, mari kita ciptakan manusia. Setelah itu melalui tindakannya, Allah menciptakan manusia dari debu dan juga tanah, dan dihembuskanlah nafas kehidupan kepada, dan akhirnya jadilah manusia tersebut. Saudara sekalian, jika kita memang serupa dan segambar dengan Allah, kita mengetahui bahwa pribadi Allah adalah 3 dalam 1, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan apakah kita mengikuti ketritunggalan tersebut? Kita melihat bahwa Allah telah memiliki inisiatif yang tadi, bahwa Allah menjadikan kita manusia serupa dan segambarnya.
Lalu apa alasan Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah? Agar manusia itu memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Agar manusia itu dapat terhubung langsung dengan Allah. Bahkan kita manusia, saudara sekalian, memiliki sifat dan gambaran Allah dalam pribadi kita. Kita memiliki dalam pribadi kita. Ketika Allah menghembuskan nafas kehidupan bagi kita dan jadilah manusia, kita memiliki 3 aspek dalam satu, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Maka dari itu, saudara sekalian, tujuan Allah ketika menciptakan manusia dan menempatkannya di bumi adalah untuk memenuhi bumi. Kita dapat melihat dalam Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhi bumi dan tahlukanlah itu. Saudara sekalian, jadi Allah menciptakan manusia dan menempatkan kita di bumi untuk memenuhi bumi, merawat serta menjaga ciptaan yang telah Allah buat. Kita merupakan makhluk yang berharga di mata Allah. Kita adalah ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah. Maka dari itu, sifat-sifat Allah pun ada di sifat-sifat manusia. Seperti kita dapat berpikir, kita diberikan otak, kita diberikan akal, diberikan budi pengerti, kita diberikan emosi, kita diberikan hati untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Kita juga dapat menciptakan hal-hal yang baru. Jika Allah menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada, maka manusia menciptakan apa yang telah diberikan Tuhan menjadi sesuatu yang baru, yang dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita di bumi. Dan yang paling penting, saudara sekalian, adalah Allah memberikan kita kasih untuk mengasihi sesama kita, mengampuni sesama kita, untuk dapat merasakan sesuatu yang dirasakan oleh orang lain. Karena ketika kita mengasihi sesama kita, Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Amin. Sebelum kita tutup firman ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita minta pertolongan Tuhan agar kita dapat mengasihi lebih lagi saudara-saudara kita. Mari. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, Bapa. Biar benar Tuhan, Kau adalah Yesus adalah Tuhan, Bapa. Kau adalah anak Allah yang turun, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang telah Kau berikan, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga Tuhan, ajar kami Tuhan untuk saling mengasihi satu sama lain lebih lagi, Bapa. Di tengah pandemi seperti ini, Tuhan, walaupun kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lain, tapi kami percaya, Bapa, hati kami Tuhan terikat satu sama lain, Bapa. Biarlah Tuhan pandemi ini cepat berlalu dan kami bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.